Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Atep Fahrudin, mentor PKM RSH, Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora Universitas Majalengka tahun 2024. Hari ini akan memberikan sedikit tutorial atau tips bagaimana menulis proposal PKM RSH. Teman-teman harus ketahui bahwa menulis proposal RSA itu ada panduannya. Jadi saya akan sedikit mengulas saja secara gambaran umum, tidak seluruhnya secara detail karena tidak akan cukup waktunya. Mulai dari kita harus berangkat ke grup dulu, bahwa di grup itu sudah ada link ya di mentor PKM RSA grup yang ini. Ada link yang bisa diakses, teman-teman bisa akses di sini ya. Di sini udah ada template, ada Mendeley. Ini program untuk menyusun daftar pustaka otomatis akun secait ini teman-teman bisa gunakan, ini punya saya untuk mencari jurnal. Nah, kita ke template dulu ya. Template-nya di sini sudah saya download. Nah, template-nya ini di sini ada template PKM RSH, teman-teman. Teman-teman itu nggak usah bingung sebetulnya. Nggak usah pakai bingung-bingung. Kenapa? Karena template-nya ini tinggal bener-bener kita gunakan saja langsung di sini dituangkan ya. Spasi huruf itu juga usah dirubah-rubah. Daftar isi ada halaman pertama. Jadi teman-teman nggak mesti bikin apa namanya itu cover logo univ bla bla bla, enggak. Ini di sini aja sesuai ini, nggak usah pakai tambahan apapun. Gerakan tambahan nanti membuat gugur gitu ya. Nah, kita langsung di sini yang paling pertama ada pendahuluan. Ini bentuknya seperti ini aja udah. Bab 1 pendahuluan. Nggak usah dipindahin ke tengah atau di bold dan sebagainya. Nah, yang kita rubah adalah paragraf yang ininya saja, teman-teman. Langkah pertama adalah saya berangkat ke tips dan trik bagaimana caranya menyusun sebuah judul ya. Judulnya juga nggak usah dimasukin di situ. Nanti di pas form ada form pengisian ya. Di sini teman-teman, saya menggunakan ChatGPT atau Perplexity atau Bard ya, yang sekarang berubah jadi Gemini, dan juga pakai ini sih tambahan saja ya. Kalau saya capek ngomong biasanya atau nggak mau capek ngetik maksud saya langsung ngomong di sini. Namanya Google Speech Demos, ketik aja Speech Demos atau di sini ada ya. Ini kalau kita mau membuat sesuatu yang ingin diketik nanti perintahnya ke situin gitu ya. Ininya di ke bahasa Indonesia kan dulu. Tapi yang paling penting adalah ChatGPT, Perplexity atau Bard ya. Ini digunakan untuk brainstorming atau cari referensi judul. Saya udah cari referensi. Nah, caranya bikin kayak gini ya, perintah atau cerita. Di sini saya dari konsep saya sendiri, saya ngomong gini. Ada seorang kandidat bernama Komeng mencalonkan anggota DPD RI pada pemilu 2024. Dia menggunakan foto yang anti mainstream dalam kertas suara sehingga menggait suara banyak dari masyarakat. Karena fotonya menarik dan beda dari yang lain, kira-kira kalau diteliti sebagai penelitian kualitatif itu judulnya apa yang baik? Tentu ini, nah dia kasih referensi dan ini masih mentah teman-teman ya, referensi yang dikasih ChatGPT itu. Bahkan si Google Bard juga sama, saya masukkan ke situ ya. Dia juga masih mentah gitu ya. Di sini hasilnya kayak gini. Nah, ini ada 10 rekomendasi. Di sini di Perplexity dia ngasih 5 ya, 5, saya mintanya 5. Dari situ saya olah lagi sehingga saya punya sesuatu yang lebih fix ya. Ini saya udah perbaiki. Jadi studi persepsi dan respon terhadap foto anti mainstream Komeng pada kertas suara calon DPD RI ya di pemilu 2024. Jadi ada tambahan kata kertas suara dan pemilu 2024 ini dari saya. Nah, ini udah dapat nih judulnya. Kalau judulnya udah dapat teman-teman, sebelum lanjut, kalau masih yang bingung ChatGPT itu apa, Perplexity itu apa, Bard itu apa, ya bisa carilah ya, langsung diketikkan nanti di chat OpenAI, nanti bikin akun dulu. Kalau Perplexity nggak usah bikin akun, Gemini ini, Google Mini atau Google Bard tulis bikin akun dulu, nggak usah pakai akun yang Google yang udah ada. Nah, ini adalah aplikasi AI teman-teman untuk berbasis teks untuk membantu kita mencari referensi atau diskusi gitu ya. Nah, di sini udah ya, balik lagi ke laptop tentang judul yang sudah saya dapatkan ini karena saya dapat referensi banyak, jadi judulnya udah memfixkan ini. Kalau judul udah dapat, teman-teman boleh nih langsung ke sini lihat ke pendahuluan. Nah, di sini saya kasih perintah teman-teman. Caranya dengan mengklik shift kemudian di enter untuk memberikan spasi di atas agar perintahnya kita di sini promptnya bisa dimasukkan.
Nah, di sini saya biasanya kalau males nulis ngetik pakai Google Speech Demos ya. Di sini bisa di restart dulu. Ininya ke bahasa Indonesia kan. Saya bikin perintah seperti ini. Buatkan pendahuluan atau latar belakangan untuk penelitian dengan judul berikut. Nah, gitu kan. Kesini kan dipaste berikutnya titik 2. Nah, berikutnya yang mana kan udah judulnya ini ya. Coba kita kesini, nanti bagusan yang mana ya. Nah, pemilihan umum merupakan momen krusial dalam kehidupan demokrasi suatu negara di mana masyarakat memiliki hak bla 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 bla. Oke. Salah satu bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pemilu melalui proses pemilihan anggota Dewan DPD RI. Ini bagus ya, lebih spesifik dia ngomongin DPD RI karena kan judul kita atau nanti penelitian kita DPD RI. Pada pemilu 2024, bla bla bla, semakin sorotan terutama dengan munculnya fenomena politik yang menarik perhatian, yaitu penggunaan foto anti mainstream oleh calon dengan nama akrab Komeng. Iya. Foto kampanye bla 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 yang diusung dengan citra anti mainstream menjadi suatu bentuk eksperimen visual yang menarik untuk dijajah lebih lanjut. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa konteks pembukaan kadar bla 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 bla. Ini bodoh, oke ya teman-teman, bisa nih. 3 paragraf cukup kah? Ya cukup ya. Jangan terlalu banyak-banyak karena ketentuan nanti tidak boleh lebih dari sekian halaman misalkan. Maka di sini nanti teman-teman harus baca lagi panduannya ya. Kalau saran saya sih cukup 1 halaman nih, pendahuluan ini 1 halaman ini ya, maksimal sampai sini nanti ya. Kita coba kopikan dulu ke sini. Pak, nanti kalau di copy langsung akan kedetek AI nggak? Nah, cara agar tidak terdetek AI atau nanti ada AI checker, teman-teman masuk dulu ke Google Translate. Terjemahan. Di sini kita masukkan teman-teman tadi bahasa bahasa Indonesianya yang sudah kita copy. Kita rubah dulu ke bahasa Inggris teman-teman. Rubah ke bahasa Inggris, coba rubah, nanti bahasa Inggrisnya di copy, masukin lagi ke sini ke sebelah kirinya, rubah ke bahasa Indonesia. Dan di sini akan ada perubahan struktur kata, gitu ya. Coba kita bandingkan apakah sudah berubah. Kita kopikan dulu di sini ya. Cara ngopinya di sini udah ada copy A. Nah, copy A ini agar tidak ngerubah huruf dan tidak ngerubah spasi biasanya. Paste A maksudnya itu di paste itu kan macam-macam, nanti ada yang paste biasa, ada paste A. Gitu kan. Nah, ini untuk rapiin tinggal Ctrl J, teman-teman. Ctrl J atau di sini bisa justify ya, sama saja. Pak, ini harus menjorok ke kanan nggak? Kalau di contohnya enggak, saran saya sih nggak usah. Ya gitu kan, nggak usah ada menjorok ke kanannya. Nah gitu. Ini kayaknya ke sini ya. Nah. Oke, ini pendahuluannya 3 paragraf contohnya gitu ya. Kalau masih kurang, teman-teman bisa ditambahkan. Sekarang kita bandingkan karena ini hasil dari Google Translate ya, yang udah dibulak-balik terjemahin dengan yang dari ChatGPT. Tadi saya minta ke ChatGPT bikin ini ya, sini. Pemilu merupakan momen krusial dalam kehidupan demokrasi suatu negara, di mana masyarakat mempunyai hak. Nah, di sini kan mempunyai hak, di sini memiliki hak dan tanggung jawab memilih wakilnya. Oke, udah ada perbedaan ya. Setidaknya tadi memiliki, ini mempunyai. Salah satu bentuk partisipatif. Salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah melalui proses seleksi calon Dewan Perwakilan Indonesia DPR RI. Oke. Ini masih sama tapi tadi ada beberapa satu kata yang beda. Pada pemilu 2024, partisipasi masyarakat dalam pemilu DPD RI. Nah, ini kan pemilihan DPD RI di sini sudah berubah menjadi dalam pemilu DPD RI. Ini kan. Nah, ini nanti sesuaikan atau ini udah berubah ya nggak apa-apa. Pemilu khususnya bisa tambah kata kita ditambahin sendiri, khususnya dalam memilih DPD RI gitu. Dalam pemilu khususnya dalam memilih DPD RI semakin menjadi sorotan. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Yang akrab disapa gitu ya. Kalau di sini kan di ChatGPT akrab dengan nama Komeng. Ini udah beda. Nah, artinya ini kalau dicek sama
plagiarisme sama apa namanya itu AI checker itu udah nggak akan terdetek karena udah ada perbedaan. Biasanya saya pakai Quillbot, tetapi kalau pakai Quillbot itu berbayar kan. Jadi saya kasih tips gratis ya. Pokoknya pasti ada perubahan struktur kata. Ini yang dinamakan parafrase teman-teman. Kalau sudah begini gitu ya. Ini pendahuluan ya. Oke. Nah, ada kata penutup nggak di kata kunci di latar belakang tuh menegaskan tujuannya? Biasanya ada nih, penelitian ini diharapkan. Ini memberikan kontribusi untuk memahami hubungan antara gambaran visual dan partisipasi bla bla bla. Nah, udah oke lah ya, segini pendahuluannya. Nah, terus teman-teman kan harus cari daftar tinjauan pustaka ya. Selanjutnya, ini sekali lagi ini masih mentah, teman-teman bisa baca bolak-balik dan menyusun struktur ya yang baik gitu. Bisa pakai data-data di sini nih, ada berapa calon DPD RI totalnya, nanti merujuk ke situs pemilu bahwa anggota DPD itu perseorangan jumlahnya berapa dan komen nomor berapa, ini bisa ditambahkan. Balik lagi, ini hanya sekilas saja. Terus tinjauan pustaka, nah di sini coba dibaca, harus menjelaskan teori yang melandasi riset. Selain itu disertai dengan beberapa penjelasan hasil temuan penelitian. Di sini harus bikin state of the art. Kenapa riset ini penting, sudah diteliti oleh orang lain gitu kan. Dan ada riset-riset pendukungnya. 5 sampai 10 tahun terakhir minimalnya untuk paling lamanya sumber pustaka. Nah, di sini nggak ada ketentuan harus berapa, berarti kita bisa 3 atau 5 ya jurnal pendukung gitu. Nah, terus teori juga. Kalau ngomongin teori, ya teori apa yang cocok, misalkan teori visual, misalkan semiotik nih kalau komunikasi. Kalau teman-teman nggak ngerti gitu ya, nah tanya nanti teorinya teori apa yang menjelaskan tentang itu penting gitu. Oke. Sebelum ke teori ya, saya mau menjelaskan dulu itu terkait bagaimana mencari jurnal. Maka teman-teman harus buka tadi ke akun secait yang saya udah kasih di sini ya. Ini teman-teman boleh pakai dalam konteks untuk RSA ini ya. Ini saya akun saya, ini passwordnya ini, loginnya di sini. Oke. Sudah login kah ini? Ini kayaknya belum login. Oke, login dulu. Pakai email yang tadi. Ini emailnya. Oke, wait. Oke, salin. Kemudian passwordnya yang ini. Oke. Nah, sudah masuk. Nah, kita mau apa? Gunanya apa nih secait ini? Ya ini untuk membuat istilah katanya tuh membuat literatur review itu. Jadi ada literasi atau tulisan ilmiah yang kita review untuk mendukung itu, yang tulisan-tulisan penelitian sebelumnya. Tentang apa ya tadi? Saya kan udah bikin di sini ya tentang judul ini nih. Oke. Nah, kita terjemahkan dulu ya, ini ejawantahkan menjadi lebih sederhana agar mencari jurnalnya itu lebih enak misalkan ya. Kira-kira menjadi apa ya? Misalkan pengaruh, jadi kayak pengaruh visual foto dalam pemilu gitu ya, dalam pemilihan umum. Nah, saya ingin jadi kayak gini ya, kan nanti ada risetnya itu penelitiannya apakah ada pengaruhnya visual foto dalam pemilihan umum gitu. Ini kan dari sini nanti jurnalnya itu biar mendukung nggak, ada teorinya, bukan teori, ada mendukung nggak penelitian sebelumnya gitu. Nah, udah kayak gini, saya terjemahkan ke Inggris dulu. Oke, biar gampang. Nanti karena mencari jurnal itu dalam bahasa Inggris, in English. Tulis aja in English di sini, nanti dia akan nerjemahin ya.
Dan bahasa Inggrisnya tuh apa? Pengaruh visual foto itu. Oh, ini kepanjangan, dia disangkanya suruh bikin latar belakang. Cuman saya ingin bahasa Inggrisnya ini ya. Visual imagery in general elections. Saya masuk lagi ke sini. Nah, ini gunanya nanti ada jurnal-jurnal yang dukung penelitian tentang pengaruh foto dengan hasil pemilihan atau bahkan keputusan untuk memilih gitu ya. Coba ini udah ada nih teman-teman. Oke, nah di sini coba kita terjemahkan. Ini kan nggak ngerti teman-teman. Terjemahkan lagi ke ChatGPT. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, oke. Dia ngomong apa? Coba. Imaji visual memainkan peran signifikan dalam aspek kognisi dan perilaku manusia, termasuk komunikasi politik, mengambil keputusan dan pengambilan keputusan. Penelitian telah menunjukkan bahwa visual memiliki pengaruh yang kuat pada pembentukan sikap opini publik. Nah, di sini ada penelitian yang sudah dilakukan bahwa ya visual itu punya pengaruh pada pembentukan sikap opini publik, motivasi publik, partisipasi dan tindakan. Jadi orang bisa memilih seseorang dalam pemilu itu karena visual. Ini ada risetnya menurut Philip. Menurut ini siapa pengaruh pemilu terhadap ini juga belum dijelajahi. Kalau ini nggak usah dikutip ya. Yang ini yang Filimonov bagus nih. Selain itu bawaan bla bla bla. Nah, ini ada juga yang mendukung ya terhadap Instagram telah dia menunjukkan dampaknya pada kampanye. Nah, ini ada dampaknya. Nah, kalau saya sih bagusnya yang ini nih, ini juga dibaca nih. Menunjukkan bahwa gambar yang hidup, otentik, gambar yang hidup tuh yang nggak monoton, yang anti mainstream ya, dan emosional secara positif mempengaruhi kemungkinan pemilihan, tetapi berdampak negatif pada keterpilihan. Oh, ini risetnya masih dampak negatif nih. Baca lagi. Nah, ini nah, sebentar kita baca, harus baca. Oke, kita baru ketemu satu nih kayaknya yang cocok nih. Nah, ini bisa di copy teman-teman ke sini. Nah, untuk teori nanti di skip dulu, kita langsung ke literatur reviewnya dulu ya. Masukkan dulu aja ke sini. Nah, ini kalau berubah tinggal masuk ke sini, format pointer, terus ke sini ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa, nah ini satu ya. Ini gimana caranya Filimonov ini kita kutip. Nah, masuk ke site-nya, kan kita mau mengutip yang Filimonov yang pertama nih. Nah, ini biasanya kalau diklik kayak gini, ada klik kanan ya. Di sini ada view full text. Ini kalau diklik view full text langsung ke jurnalnya tuh. Jurnalnya ada teman-teman. Jurnal internasional. Jadi kita nggak tipu-tipu, ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa di-download PDF-nya gitu ya. Nah, nanti PDF-nya, ini PDF jurnalnya yang ngedukung penelitian tadi bahwa kalau misalkan suatu foto yang menarik itu bisa mempengaruhi gitu. Di-download, kita download PDF-nya di sini ya. Biasanya ada tombol download, cari aja. Nanti kalau jurnalnya udah nge-link, di linknya udah itu cari aja. Kalau ini udah ke-download nih, sudah kebuka ya di sini jurnalnya. Saya buka Mendeley teman-teman. Mendeley-nya ini teman-teman harus install dulu. Dari mana tadi linknya yang udah di link di di grup PKS itu yang mentor, ada link mentor. Teman-teman bisa bikin akun itu pakai Google bisa ya. Jadi itu harus di download dulu. Nah, karena sudah ada di sini. Jadi saya harus buka di sini Mendeley-nya.
Maaf ya kalau berisik, soalnya saya di kampung sih soalnya, jadi banyak banget. Nah, Mendeley udah kebuka teman-teman. Nah, kalau udah kebuka gini, ini si ininya di drag di drag ke Mendeley-nya ke sini, dilepaskan di sini. Jadi dia masuk. Nah, masuk kan paling atas. Kalau bingung di sini recently edit aja. Nah, Filminov ini udah masuk ke sistem ya. Ini judulnya, studi kasusnya di Swedia, penelitiannya gitu ya. Ini nama jurnalnya udah masuk, abstraknya udah masuk. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti di sini kalau ngutip pakai Mendeley itu enak. Jadi balik lagi ke penelitian di sini. Filminov di sini kita hapus ya, ganti. Kemudian pakai Mendeley di sini masuk ke reference. Oke, kemudian di sini insert citations. Masukin tadi siapa? Filminov. Oh, Swedia. Nanti itu kata kuncinya Swedia ya, Swedia. Filminov. Nah, ini ya Filminov. Kamu bisa pakai kata kunci judul atau kata kunci penulis. Penulis itu tadi Filminov. Nah, ini ya. Klik di sini. Nah, masuklah di sini citasi. Ya, ini bagus. Udah ciri-ciri kutipan yang pakai Mendeley kalau diklik itu ngeblok gini. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau kita ngutip penelitian ini, pertama ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua nanti nyusun daftar pustaka itu lebih enak, teman-teman. Ada nggak di sini daftar pustaka? Biasanya ada daftar pustaka nih di akhir itu. Metode riset, biaya dan anggaran, bla bla bla. Biasanya ada daftar pustaka. Ini lampiran kan ya, lampiran. Nah, ini daftar pustaka, teman-teman. Daftar pustakanya nanti pakai Harvard style kata dia ya. Tinggal disesuaikan aja nanti gampang. Nah, oke, di sini ada Harvard style atau apa di sini. Harvard style itu biasanya American. Nah, ini nih State Dem Harvard. Oke. Berarti di Mendeley-nya juga bisa di setting nanti Harvard style gitu. Oke. Ah, stylenya di sini Harvard aja dirubah. Klik di sini dan teman-teman tinggal insert citations. Bukan insert citation, insert bibliografi. Nah, jadi si ininya udah otomatis. Apa namanya tuh? Nah, kayak gitu. Ini untuk selanjutnya pun sama. Nanti semakin ngutipnya ada 10 ya otomatis di daftar pustaka juga di sini akan otomatis. Jadi kita nggak capek lagi bikin daftar pustaka. Gitu, teman-teman. Untuk merapikan ini tadi kan kayak gini ya, teman-teman bisa ngerapiin manual kayak giniin. Tarik atasnya. Nah, atau di blok ya semuanya. Ctrl T, CTRL-T. Nah, kita lanjut ya. Tadi risetnya kan baru ada satu nih. Nah, di sini harus ada kata sambung teman-teman. Tapi sebelum kata sambung nih harus ada 3 sebenarnya. Lebih kayak ke pengaruh foto visual dalam kertas suara itu mempengaruhi, karena ini kan baru nemu yang cocok satu ya. Diganti aja keywordnya, cari lagi riset yang lain. Contohnya pakai bahasa Indonesia pun boleh sebenarnya. Pengaruh foto dalam terhadap keputusan memilih calon atau memilih pada pemilu, ya kan? Sekali lagi saya mencari literasi ini di search ini untuk cari jurnal. Jadi ingat, ambil riset-riset yang ngedukung judul kita aja. Kalau nggak sesuai diabaikan gitu ya. Nah, tunggu dia sampai selesai dulu. Nah, udah ada nih. Nah, ini ada nih. Kita terjemahin lagi karena kita nggak ngerti, teman-teman. Ke sini ya. Into bahasa.
Nah, dia ngomong apa sih gitu kan. Nah, imaji visual telah terbukti memiliki dampak signifikan pada proses pengambilan keputusan termasuk dalam konteks perilaku konsumen dan pilihan pendidikan. Oh, ini pilihan pendidikan ya, nggak usah diambil. Perilaku pemilihan, peneliti mengambil bla bla bla. Menyoroti. Apakah ada keputusan pembelian? Oke. Pemilihan selama pemilihan. Oh. Atau kita rubah lagi, belum dapat ya. Nah, saya rubah lagi deh keywordnya. Peran visual foto kandidat. Nah, dalam pemilu. Nah, gitu aja. Oke. Lebih sederhana ini sebenarnya. Ada nggak riset yang sudah mendukung itu gitu kan? Nah, sini kita baca lagi. Oke. Nah, sudah selesai ya. Ciri-ciri sudah selesai itu udah kalau udah muncul ini nama-nama orang yang nulisnya. Chat GPT lagi. Nah, into bahasa. Shift enter, ini shift enter itu untuk memudahkan, ada kasih ruang space gitu ya. Peran imaji visual khususnya foto kandidat. Nah, ini nih baru nih ngedukung nih. Peran imaji visual khususnya foto kandidat dalam pemilihan telah menjadi subjek ketertarikan dalam berbagai penelitian akademis. Peneliti telah menunjukkan bahwa manipulasi visual terhadap gambar kandidat dapat mempengaruhi pemilih meskipun dalam konteks informasional pemilihan. Nah, ini manipulasi itu maksudnya editing ya, termasuk bisa ngedit ya, atau diedit biar lebih menarik. Artinya kan ada konsep, ada proses sentuhan gitu, diedit gitu ya. Ini bisa masuk sih. Oke. Nah, ini yang bagus tuh. Ada nih selanjutnya potensi dampak fotografi kertas suara terhadap pemilih. Di kertas suara ini lebih spesifik lagi. Ya. Dapat mempengaruhi ini pilihan pemilih bagi yang kurang tertarik pada politik. Nah, di copy teman-teman. Masukin ke sini nih. Kan kata selanjutnya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini udah nyambung ya, ini penelitian pertama, ini selanjutnya. Terus kata pemilihan pertama tuh bagus sebenarnya, bisa diambil yang ini nih, yang di ChatGPT itu yang nah, ini nih, peran visual khususnya foto dan kandidat menjadi ketertarikan dalam berbagai penelitian akademis. Penelitian telah, nah di sini sebagai ini bisa dikutip sebenarnya, bukan dikutip ya, bisa dimasukkan ke sini. Oke. Sebagai pembuka nih di sini, bridging tuh kayak biar nyambung. Peran imaji visual atau bisa peran visual ya. Peran visual khususnya foto kandidat dalam pemilihan telah menjadi subjek ketertarikan dalam berbagai penelitian akademis. Nah, gitu kan. Penelitian telah menunjukkan beberapa penelitian gitu ya. Ini bisa diedit secara manual. Telah menunjukkan bahwa visual memiliki pengaruh yang kuat pada pembentukan sikap opini publik. Atau udah beberapa yang hilangkan saja. Ini penelitian telah menunjukkan nggak apa-apa, karena penelitian yang dimaksudkan adalah menurut Pilmop. Penelitian yang kedua menurut ini. Nah, ini kan menurut John ini belum dikutip dengan Mendeley. Caranya balik lagi ke tadi.
Tadi saya udah nunjukin ya cara Mendeley itu. Kita kan mau yang ini nih, yang bagus tadi itu siapa? John ya. John Shepherd. Ini saya bilang, ini nggak ngarang kan, ada nih jurnalnya si John ini. Kalau diklik kayak gini, view full text tuh ada jurnalnya, nanti dia ke jurnalnya yang dia tulis nih, jurnal ilmiahnya. Nah, gitu kan. Tapi kalau biar cepat ada cara cepatnya. Ini si John ini diginiin, diklik kanan. Nanti di sini bukan klik kanan, klik aja, nanti muncul sampai muncul. Nah, ini muncul di sebelah kanan ini ada, di sini ada. Cite aja secite. Cite ini artinya cite. Kutip langsung pakai apa? RIS. Ini RIS-nya itu nanti ke download. Nah, udah ke download ke sini. Ambil, kita drag lagi ke Mendeley. Ini cara cepat ya, nggak usah PDF-nya. Masuk paling atas. Nah, ini udah ke citasi otomatis. Citasi itu ngutip ya. Oke. Close dulu, coba cari. Udah bener belum cara nulisnya? Udah bener tuh. Ini judul, ini penulisnya, jurnal namanya ini Politics Studies, tahunnya 2011, volume berapa belumnya nggak ada emang. Apa namanya tuh, data yang diperolehnya segini aja, udah sesuai dengan data gitu. Tapi kalau mau yang manual tadi saya udah jelasin bisa caranya dengan cara John-nya diklik ini ke sini ke jurnalnya, ya kan di sini. Biasanya di sini dicari apa namanya PDF-nya gitu. Tapi di sini pun ujung-ujungnya di sini ada site artikel sama aja kayak tadi ya. Tuh. Download apa RIS di sini RIS itu sama. Biar cari cepat aja. Udah dapat di sini ya jurnal pendukungnya teman-teman gitu. Oke, tinggal kita masukin Mendeley-nya John. Ya, dihapus dulu. Tadi caranya apa? Insert citation di reference. Bisa juga ada cara cepatnya ALT, Alt M. ALTM tuh muncul. John. Ya, tadi itu John ya. Apa John sama siapa sih? Lupa lagi duh. Kalau lupa Ctrl Z dulu. Yang muncul John dan Shepherd. Hapus Alt M, John and Shepherd. Atau tulis Shepherd-nya aja, Shepherd. Johnnya gimana sih? Oh, John and Shepherd. Dicari di sini karena udah banyak nih saya yang masukinnya. Oke. Yang mana kah? Kalau lupa gitu sebentar. Kalau lupa teman-teman, lihat nih judulnya di Mendeley-nya, Pacing the Potters. Jadi manggilnya judul aja. Alt M, Pacing the Potter. Nah, ada nih. Ya, kan udah keluar. Sip, ini sudah Mendeley itu. Ketika diklik kayak gini, ya, udah jadi Mendeley. Dan ini udah formatting cara Harpad pakai N gitu ya. Kalau Harpad tuh pakai N. Nanti lihat di daftar pustakanya tuh otomatis ada tuh kan, udah ada 2 kan, otomatis udah nyusun. Nanti tinggal di blok Ctrl J, Ctrl T, jadi rapi kayak gini. Oke. Balik lagi ke atas. Ini kan baru ada tinjauan pustaka aja ya, teorinya belum teman-teman. Nah, teorinya balik lagi, nanya lagi teman-teman di sini. Teorinya nanya lagi ke ChatGPT. Gitu. Kan kita mau nanyain teori ya, berarti tadi judulnya di atas nih, di sini saya udah copy. Judulnya apa lupa lagi nih, studi ini ya, teori komunikasi apa yang bisa dipakai untuk penelitian titik 2, masukin yang tadi paste. Nah gitu kan kita nanya nih. Nah dengan perintah tersebut tuh bisa nanya ke situ ya. Teori semiotik kan bener kata saya, ini semiotik nih, bisa dari John Fiske atau teori framing, agada setting, wah banyak nih. Kalau masih penasaran bisa nanya ke Perplexity, ini juga sama AI ya di sini. Atau juga nanti bisa nanya ke apa? Ke Bard ya. Di sini dia ngomongin teori persuasi, framing, resepsi, identitas, komunikasi politik. Kalau dia ini ya mirip-mirip lah, tadi ada teori tentang itu ya,
tentang persepsi. Sebentar. Kalau ke Bard itu apa jawabannya? Coba dia loading. Oh alah, dia error nih. Beberapa teori yang mungkin dapat diterapkan. Oh, saya salah. Saya harusnya ngopi pertanyaannya. Nah ini, kok saya ke situ sih? Ini ya pertanyaannya. Teori komunikasi apa yang bisa dipakai neliti gitu. Sebentar kita lihat dulu dari Bard itu. Teori use and gratifying, teori framing ini ada di mana? Ada di ketiga itu ya. Teori spiral silent elaborations, heuristic, cultural style. Nah, semiotik nih ada juga kata Bard. Jadi sehingga yang cocok itu kalau kata saya sih semiotik ya, di Bard ada, di sini ada, nih semiotika. Semiotik itu kan tentang tanda dan makna gitu kan. Bagaimana gambar memiliki makna atau tanda tertentu. Oke? Teori semiotik aja. Kalau teori semiotik teori semiotik apa? Teori semiotik dari siapa gitu? Siapa? Gitu. Bisa dari Sandra Peirce. Kalau biasanya kita baca dulu di sininya dianggap apa? Freudian. Oh ini. Oh kalau teman-teman bingung ya udah teori semiotik aja, nggak usah dari siapanya ya, nggak penting. Oke, sekarang jelaskan teori semiotik itu dan kaitkan dengan judul. Nah kaitkan dengan judul teman-teman. Gimana cara ngaitkannya dengan judul? Kita udah punya judulnya ya. Nah judulnya ini, judulnya di sini, dikopikan, shift enter. Terus saya kasih perintah lagi. Buatlah sebuah pemaparan. Sorry, ini belum digedein. Di restart dulu biar nggak error. Paparkan kaitan teori semiotika dengan judul penelitian berikut. Ini kita mau ngaitkan kan, dikaitkan ke ChatGPT lagi, dikaitkan. Oke, masukin. Dalam konteks penelitian studi ini teori semiotika dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis makna dan pesan. Tuh kan, si teori ini berguna untuk menganalisis makna dan pesan yang terkandung dalam foto anti mainstream comment. Berikut adalah kaitan bla bla bla. Nah, ini kaitannya dia manjangin kayak gini ya. Ini kan panjang ya teman-teman, buat dalam satu paragraf singkat aja. Nah kan dia jadinya satu paragraf nih teman-teman. Nah, sudah cukup. Nah, oke. Ini kayak gini, di pastenya salah nih, harusnya klik kanan, kemudian A. Nah, tapi kalau tetap salah, tinggal gini, balik lagi ke paragraf yang sudah sebelumnya ada, home, format painter, kita terapkan di sini di blog. Oke, otomatis jadi ngikutin. Nah, ini kan teori udah masuk tuh. Tinjauan pustaka tadi baca di awal, harus ada teori, harus ada literasi. Nah, ini udah ada literasinya, udah ada. 2, teori udah masuk. Nah, teori ini mau nggak ada literasinya? Ada sumber jurnalnya, boleh kalau mau. Ya. Misalkan di sini teori semiotika dapat memberikan kerangka analisis yang mendalam terhadap studi persepsi dan respon terhadap foto anti mainstream komeng pada kertas calon DPD RI 2024. Nah, di sini bisa teman-teman misalkan ngomongin teori ini nih. Sampai sini bisa masukin jurnalnya. Gimana caranya? Oke. Jadi si semiotik ini harus dicari dulu jurnalnya. Misalkan ke sini nih. Ke secait tadi. Mana secaitnya? Di sini saya tuh ya. Di restart dulu, oke. Teori, sorry, ini bukan secait, di sini secait tuh.
Teori semiotik dan foto calon kandidat. Nah, di pemilihan umum misalkan. Oke, bisa nih, nanti ada jurnalnya di sini. Dia udah memeriksa. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa langsung kita terjemahkan ya. Terjemahannya nggak usah ke ChatGPT aja, bisa ke terjemahan yang kalian sukai aja. Oh, saya mau nerjemahin di Google Translate, sama aja sih, kan biar tahu intinya dia ngomong apa. Penggunaan teori semiotika tuh, kan ada penggunaan teori semiotika dalam menganalisis citra kandidat politik dalam pemilu merupakan pendekatan yang berharga. Semiotika sebagai karakteristik memberikan bla bla. Nah, ini kita yang butuhkan tuh ngomong ini. Ngomong ininya kita kutip ya, nanti Julhaminya yang kita kutip karena dia ngomong Julhami. Jadi kita tambahkan di sini teman-teman biar si semiotika itu ada penegasan gitu. Nah, kita di sini masukkan semiotika sebagai kerangka teori memberikan cara sistematis untuk menafsirkan tanda simbol dalam gambar visual. Memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan pesan yang disampaikan gitu. Nanti kan nyambung lagi. Wah, kok ke sini? Oke. Nah, ini kalau kayak gini error ini. Seperti ini ya. Kenapa ini ya? Kayaknya salah mau pas pastenya, jadi pastenya tadi kayak gimana ya awal. Ini udah di sini ya, udah ada. Coba. Oh, dari sini kita dulu ini dulu harusnya. Nah. Waduh. Ini kalau kayak gini males nih. Yaudah, biarkan gini dulu ya, teman-teman. Si ini kita mau tadi dari siapa? Ngutipnya dari Julhami ya. Ya kan dari sini, dari Julhami. Nah, si ngomongin Julhami. Di Julhaminya diklik di sini, dibiarkan dulu, nanti udah muncul. Secait. Maksud saya cite itu kutip, risnya yang dikutip. Oke. Ambil di drag ke sini. Nah, Julhaminya udah masuk nih, teman-teman. Oke. Kalau udah masuk kita panggil. Panggilnya di mana? Di sini. Alt F Julhami. Oke. Nah, sudah terkutip kan? Dia nggak mau, tetap pengennya kayak gini. Nah ini bisa sekarang masuk nih Julhami ini. Nah kalau nggak bisa dia tuh pengennya gitu terus, emang dari sananya gitu ya. Ini batas ininya harus diperbaiki ininya. Oh, ininya batas ininya harus ditarik. Oke, udah ya. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini menurut saya udah oke. Si kajian pustakanya ada ngejelasin teorinya dulu. Nah, semiotika tuh bla bla bla, ada yang dikutipnya. Kemudian ini riset pendukungnya udah ada 2, si John sama Pimonov. Di daftar pustakanya udah otomatis nyambung ke sini, ada 3. Nah, kan? Ctrl J. Ini daftar pustaka bagusnya 5 atau sampai 10, teman-teman. Bisa tambah-tambahin lagi gitu ya. Ini udah oke ya sampai daftar pustaka. Kemudian metodologi penelitian. Nah, metode risetnya ini kan belum ya, masih. Nah, yang kita bahas hari ini cuman kayak saya ingin membantu buat pendahuluan aja. Terus tadi judul udah cara bikinnya.
kemudian tinjauan pustaka, metode riset, sama daftar pustaka. Ini udah otomatis. Yang sisanya teman-teman tinggal ngikutin aja yang lainnya. Biaya dan anggaran biaya bla 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 itu baca aja panduan ini, nanti juga akan bisa. Nah ini satu lagi ya, yang metode riset ini dihapus dulu atau jangan dulu, nggak usah. Nanti di sini tanya lagi ke ChatGPT yang ngelanjutin, kan kita tuh kan udah ada riwayat kita, nah udah ngomongin ini ya. Sekarang bikin instruksi lagi, buat pemaparan tentang metode penelitian dengan judul, nah gitu aja ya. Sorry, kita masukin dengan judul apa? Dengan judul tadi lupa lagi judulnya ya. Yang ini studi persepsi. Nah, kan? Ini penelitian ini menggunakan ini dia ngomongin metodenya langsung. Metode pengumpulan data akan melibatkan wawancara mendalam dengan pemilih. Nah, ini objek pengambilan datanya ada pengamat terhadap. Nah, pengamat juga bisa ahli, bisa dosen komunikasi, dosen politik, atau dosen komunikasi visual gitu kan. Ini. Nah, kalian nanti wawancaranya ke dosen-dosen aja. Dan juga tentu ya wawancara kepada pemilih kalau mau judulnya seperti ini. Terus di sini cara sampelnya, proposif, dia dijelaskan detailnya bagus. Ini langsung aja copy. Ingat ya, kalau kita ngopi langsung nanti kedetek AI. Jadi caranya tadi saya udah jelaskan, di copy dulu ke Google Translate, ke bahasa Inggris kan dulu, copy yang bahasa Inggrisnya, masukin lagi ke sini ke bahasa Indonesia kan. Jadi terjemah bolak-balik ini tujuannya untuk merubah kata-katanya biar terparafrase otomatis. Ini cara mudah, cara gratis ya. Kita paste di sini. Udah. Seperti ini contohnya untuk penjelasan metode. Pak, saya metodenya pengen ini misalkan pengen apa namanya tuh, pengen ada ini, ada apa namanya tuh, analisis sorry ada pendekatan tertentu atau ada sumbernya kayak tadi ada jurnalnya, harus pakai bagus. Misalkan analisisnya menggunakan teknik analisis datanya ya, pakai semiotik, analisis data semiotik itu pakai apa ya, teknik analisis datanya. Nah ada dibaca nih, metode. Nah teknik analisis data akan mencakup metode interpretatif untuk mengeksplorasi makna subjek yang terkandung. Nah, analisis data semiotik berarti kan sesuai dengan tadi teori semiotik. Atau kita lebih ke mau ngambil pendekatan kualitatif aja nih. Pendekatan kualitatif apa gitu jurnalnya ya. Tadi kesecait aja masuk. Oke, masuk ke secait. Maaf ya berisik soalnya di kampung ini. Pendekatan kualitatif ya. Udah klik aja gitu. Nanti jurnalnya apa? Dalam riset semiotika gitu ya, bisa semiotika. Gitu. Semiotika tuh memotong. Untuk kutipnya aja nanti biar ditambahkan. Oke, ini selesai. Kemudian ke sini masukin copy. Nah, kita ke sini lagi ya. Coba penggunaan teori semiotik menggunakan nah. Ini yang tadi bukan sih? Bukan ya? Oh, bukan, yang bawah harusnya. Nah, ini kualitatif. Copy sini. Dia ngomong apa? Pendekatan kualitatif dalam penelitian semiotika memberikan metode yang berharga untuk menganalisis dan menafsirkan tanda simbol. Nah, ini bagus ya, termasuk. Nah, ini kata-kata ini. Nanti kita cari yang ini ya. Yang ada kutipannya. Nah, ini nih.
Yang ini dari Zulhami lagi ya. Ya Allah, berisik banget ini. Maaf ya, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu pengertian, kita cari pengertian aja ya. Pengertian metode kualitatif itu apa gitu ya. Penelitian kualitatif. Kita ganti ya, nggak usah ngedukung tadi kata-kata itu, tapi balik lagi yang penting ada pendukung. Oh, kualitatif itu apa, kata siapa, di metode itu juga harus kita ngutip seseorang tentang metode tersebut gitu. Oke, wah banyak banget, kebanyakan nih. Oh, usah banyak nih, banyak banget. Oh my god, banyak banget. Nah, sebentar. Oke. Oh, lama nih. Kalau kayak gini, teman-teman bisa ke Perplexity aja. Nah, di sini dia juga ada sumbernya nanti. Coba. Oke. Oh, pengertian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian. Nah, di sini ya. Tujuan penelitian itu untuk, nah di sini. Nah, metode penelitian kualitatif membantu memahami bla bla bla. Banyak teori yang lepas dengan nah ini. Nah, ini kan udah gabungan ya sumbernya 1, 2, 3. Jadi teman-teman bisa ngambil sumber yang kedua misalkan, oh dia dari ini. Cuman yang ini itu bisa copy sampai sini. Ya. Ini ingat ya, harus di parafrase dulu di sini, tapi kalau saya contohnya langsung copy misalkan. Ini ngomong ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada kajian proses bla 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 sampai sini gitu ya. Nah, sebelum ke sini kita jelasin dulu pengertian penelitian kualitatif itu apa. Nah, di sini ada penjelasannya dari Perplexity. Sumbernya dari mana? Ini di Perplexity itu ada sumbernya kan, teman-teman. Nah, kita cari sumber yang kedua nih. Cara masukin sumber. Nah, ini nih. Dari web gimana ke Mendeley? Gampang. Copy dulu judulnya. Masih buka Mendeley-nya. Di sini di add manual aja, di file. Sorry, bukan file, di add ini di bawah file, add entry manually. Nah, manual dimasukin. Type-nya ini web. Web page, judulnya tadi saya udah copy. Kemudian penulisnya siapa? Cari tahu. Kalau nggak ada penulisnya nggak apa-apa, tapi kalau ada ya syukur. Nih, Kotrun A. Copy Kotrun A. Oke, paste. Publikasinya di mana? Publikasinya di Gramedia Blog ya. Atau gramedia.com sama aja. Nah, masukin boleh kayak gini, tahun berapa, di sini ada tahunnya biasanya. Kalau tidak ada tahunnya, dikosongkan saja teman-teman. Nah, nggak ada tahunnya, kan kita nggak tahu nih nulisnya kapan. Kemudian, apalagi yang dibutuhkan di sini? Tahun nggak usah, page nggak usah, langsung ke date akses nih tanggal berapa? Tanggal 16 bulan 2 2024. URL-nya diisi yang ini. Oke. Save, ini udah nge-save cara di Mendeley untuk yang web. Sehingga kita bisa panggil nanti ke pas ngutip ini di sini menurut Kotrun. Nah, gitu kan.
Tapi tahunnya kalau misalkan mau diisi sebenarnya bisa ngisi tahun 2024. Karena kan ngutip tahun ngutipnya aja. Di Kotrun ini di sini cara edit manualnya ya. Diklik-klik aja di sini Kotrun tahunnya misalkan belum ada 2024 dulu aja. Karena kan di sini biar nggak ada no date tuh tujuannya. Kotrun. Nah, jadi ada tahunnya kan sekarang. Ini. Terus peraturan untuk ngutip ini kan harusnya sebenarnya nama dulu, ya nama depan dulu langsung nama belakang. Jadi kayak gini, kita bisa. Kotrun karena dia Kotrun A. Nah, sehingga biar di sininya nggak salah nih. Jadi cukup Kotrun aja teman-teman. Keep manual gitu. Karena di kutipan itu nama terakhir ya. Oke, ini udah oke. Kehapus nih. Titik. Nah, sudah di sini ini boleh 2 paragraf ya, nih kayak gini. Nah, ini ngomongin metode, teman-teman. Nah, kan. Jadi ada 4 di sini yang Kotrunnya. Di blok, Ctrl J, Ctrl T. Di save. Sehingga teman-teman di sini sudah beres tuh. Yang saya ingin ajarkan itu aja. Tipsnya pendahuluan, nulis pendahuluan gimana, tinjauan pustaka, kemudian metode riset oke, selesai, dan daftar pustaka otomatis. Ini sangat kurang sebenarnya teman-teman. Teman-teman bisa kembangkan ini biar jadi jadi 1 halaman, jangan 3 paragraf banget gitu ya. 1 halaman, nanti tinjauan pustaka juga boleh lah setengah halaman atau 1 halaman. Metode riset pun sama, nggak boleh banyak-banyak. Itu aja teman-teman yang ingin saya ajarkan. Semoga teman-teman bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, teman-teman tinggal tanya aja Japri, pas saya lupa lagi cara ini maksudnya ini gimana gitu. Yang jelas teman-teman harus masuk dulu ke grup. Tadi kan udah di grup ya, ada linknya, itu berguna banget. Link-linknya, akun sechat di situ dan Mendeley-nya di situ gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.